Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatoni, dengan nomor NIM 22811311161 dari kelas A24. Kali ini saya akan mempraktikkan penggunaan media dalam pembelajaran PAI yang dipimpin oleh dosen pengampu Dr. Muhammad Syafi'i MPDI. Baiklah, saya akan memulai, yaitu yang pertama, metodologi ijtihad al-ihtisan al-mursalah. Ijtihad merupakan upaya keras para ulama dalam menemukan solusi atas masalah hukum yang belum ada dalam Al-Quran dan Hadis. Dua metode yang sering digunakan adalah al-ihtisan dan al-mursalah, yang masing-masing menawarkan pendekatan unik untuk mencapai solusi yang adil dan tepat. Kemudian pengertian ijtihad. Ijtihad secara sederhana adalah upaya sungguh-sungguh untuk mendapatkan hukum Islam melalui penafsiran Al-Quran Hadis. 1. Menemukan solusi. Ijtihad bertujuan menemukan solusi atas masalah hukum yang belum ada jawabannya dalam teks-teks suci. Kemudian 2. Interpretasi hukum. Proses ijtihad melibatkan interpretasi, analisa, dan penilaian berdasarkan dalil-dalil yang relevan. Kemudian yang ketiga yaitu kemampuan khusus. Hanya ulama yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai yang dapat melakukan ijtihad. Dan yang keempat, ijtihad perorangan. Ijtihad perorangan dilakukan oleh seorang ulama secara perorangan, bukan atas nama kelompok atau institusi. Kemudian dasar hukum ijtihad. Dasar hukum ijtihad bersumber dari Al-Quran dan Hadis yang mendorong umat Islam untuk mencari solusi terhadap masalah hukum yang dihadapi. Al-Quran merupakan ayat Al-Quran yang mengarahkan pada ijtihad, seperti Al-Baqarah ayat 185, yang artinya apabila mereka bertanya kepadamu tentang sesuatu, maka katakanlah sesungguhnya Allah telah menerangkannya kepadamu dalam Al-Quran. Kemudian disebutkan dalam Al-Hadis, hadis Nabi SAW yang mendorong umat Islam untuk mencari solusi, seperti hadis yang menyatakan bahwa barang siapa yang menjumpai masalah dan ia menanyakannya, maka ia akan mendapatkan kebaikan. Kemudian macam-macam ijtihad. Ijtihad terbagi menjadi beberapa macam berdasarkan tingkat kesulitan dan keabsahannya. Yaitu yang pertama adalah ijtihad mutlak. Ijtihad mutlak yang dilakukan oleh ulama yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang tinggi, mampu memahami semua sumber hukum Islam. Kemudian yang kedua yaitu ijtihad muhdhar, yang artinya ijtihad yang dilakukan oleh ulama yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup, namun belum mencapai tingkat ijtihad yang mutlak. Kemudian yang ketiga adalah ijtihad muqallid, yaitu yang artinya ijtihad yang dilakukan oleh orang awam yang mengikuti pendapat ulama tanpa memahami dasar hukumnya. Kemudian selanjutnya adalah pengertian al-ihtisan. Al-ihtisan merupakan metode ijtihad yang menggunakan analogi dan pertimbangan rasional untuk menemukan solusi hukum. Analogi yang artinya al-ihtisan mengandalkan analogi dengan kasus hukum yang sudah ada untuk memperoleh hukum baru. Kemudian pertimbangan rasional. Dalam al-ihtisan, para ulama menggunakan logika, akal sehat untuk menentukan solusi yang adil dan bijaksana.
Kemudian selanjutnya dasar hukum al-ihtisyam. Dasar hukum al-ihtisyam bersumber dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang mendorong umat Islam untuk menggunakan akal sehat dan logika dalam memahami hukum. Kemudian pengertian al-maslahah al-mursalah. Al-maslahah al-mursalah adalah metode ijtihad yang fokus pada manfaat dan kepentingan umum untuk menemukan solusi hukum. Yang pertama adalah keadilan. Al-maslahah al-mursalah bertujuan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Kemudian yang kedua adalah kesejahteraan. Metode ini mempertimbangkan manfaat dan kemaslahatan dalam pengambilan keputusan hukum. Yang kemudian yang ketiga yaitu ketertiban. Al-maslahah al-mursalah yaitu menjaga ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat. Dasar hukum al-maslahah al-mursalah. Dasar hukum al-maslahah al-mursalah bersumber dari Al-Quran dan hadis yang menekankan pentingnya menjaga kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Dasar hukum al-maslahah al-mursalah bersumber dari Al-Quran dan hadis yang menekankan pentingnya menjaga kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Itu yang pertama terdapat di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yang dimaksud adalah Al-Quran, dan Rasul, yang dimaksud adalah sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik kesudahannya. Kemudian tercantum dalam hadis Nabi yang menyatakan yang artinya tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Kemudian selanjutnya adalah persamaan dan perbedaan al-ihtisyan al-mursalah al-maslahah al-mursalah. Al-ihtisan al-maslahah al-mursalah memiliki persamaan dan perbedaan penting untuk kita sama-sama pahami. Persamaannya adalah keduanya merupakan metode ijtihad yang menggunakan analogi dan pertimbangan rasional dalam menemukan solusi hukum. Kemudian perbedaannya, al-ihtisyan lebih berfokus pada analogi dengan kasus hukum yang sudah ada, sedangkan al-maslahah al-mursalah lebih menekankan pada manfaat dan kepentingan umum. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.